Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yes I Can. Di video kali ini saya akan bahas mengenai mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Macam-macam diagram ada 3. Yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, dan yang ketiga diagram lingkaran. Materi kali ini kita akan bahas tentang diagram lingkaran. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk mengetahui perbandingan dari total jumlah yang sesuai dengan pembahasan. Diagram lingkaran biasanya disajikan dalam bentuk yang pertama persen dan yang kedua derajat. Untuk persen, rumusnya adalah F dibagi dengan total dikalikan dengan 100%. Dan untuk derajat, rumusnya adalah F dibagi dengan total dikalikan dengan 360 derajat. Di mana F di sini adalah frekuensi per item. Contoh soal. Berikut menunjukkan data hasil pemungutan suara pada pemilihan calon ketua OSIS. Ada sebuah tabel di mana tabel ini memiliki 3 kolom. Kolom pertama kita tulis untuk nama calon ketua OSIS-nya. Untuk kolom yang kedua, jumlah suara atau frekuensinya. Nah, sebelum ke kolom ketiga, di sini ada total, di mana total ini adalah jumlah dari frekuensi, yaitu 9 ditambah 12 ditambah 20 dan ditambah 31 adalah 72. Untuk kolom ketiga ini, kalian bisa isi dengan derajat atau persen, sesuai dengan diagram yang ingin kalian sajikan. Di sini saya akan membuat diagram tersebut dalam bentuk derajat. Jadi, kalian harus menyiapkan busur derajat. Kita akan mencari derajat dari setiap frekuensi terlebih dahulu, baru kita bisa menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Kita cari dulu untuk derajatnya, di mana tadi rumusnya untuk derajat dalam diagram lingkaran adalah F dibagi dengan total dikalikan dengan 360 derajat, di mana F ini adalah frekuensi per item. Kita cari satu persatu mulai dari Budi. Frekuensinya adalah 9 dibagi dengan totalnya adalah 72 dikalikan dengan 360 derajat. Saya akan mengalihkan 9 dengan 360 derajat terlebih dahulu, baru dibagi dengan 72. 9 dikalikan 360 derajat adalah 3240 derajat, dibagi dengan 72. Hasilnya adalah 45 derajat, maka untuk Budi derajat frekuensinya adalah 45 derajat. Untuk Kemal, frekuensinya adalah 12 dibagi dengan totalnya adalah 72 dikalikan dengan 360 derajat. Sama dengan 12 dikalikan dengan 360 derajat adalah 4320 derajat dibagi dengan 72. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Untuk Kemal, derajat frekuensinya adalah 60 derajat. Dan untuk Ali, frekuensinya adalah 20 dibagi dengan 72 dikalikan dengan 360 derajat. 20 dikalikan dengan 360 derajat adalah 7200 derajat dibagi dengan 72. Maka hasilnya adalah 100 derajat. Dan untuk Ali, derajat frekuensinya adalah 100 derajat. Terakhir untuk Dion, frekuensinya adalah 31 dibagi dengan 72 dikalikan dengan 360 derajat.
Kita kalikan dulu 31 dengan 360 derajat adalah 11.160 derajat dibagi dengan 72, maka hasilnya adalah 155 derajat. Dan untuk dion, derajat frekuensinya adalah 155 derajat. Kalau kita jumlahkan, ini semuanya adalah 360 derajat. Total dari derajat selalu 360 derajat karena sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Kemudian karena kita sudah menemukan derajat dari semua frekuensinya, kita buat diagram lingkarannya. Langkah pertama tentunya kalian harus membuat sebuah lingkaran. Untuk memudahkan kita dalam menggambarkan 4 sudut ini, kita buat garis bantu seperti ini yang membagi lingkaran ini menjadi 4 bagian yang sama besar, di mana tengah-tengah ini merupakan titik pusat. Kemudian kita buat dulu untuk derajat frekuensi dari Budi. Kita tempatkan busur derajatnya seperti ini dengan titik pusatnya ada di tengah-tengah. Nah, kita gambarkan 45 derajat. Dalam busur derajat terdapat barisan angka seperti ini. Ada yang warna hitam dan ada yang warna biru. Kalian boleh menggunakan salah satunya. Yang paling penting kalian harus mulai dari 0 derajat. Jadi jika kalian ingin menggunakan yang warna hitam berarti mulai dari sebelah kiri. Sedangkan jika kalian ingin menggunakan yang warna biru maka kalian harus mulai dari sebelah kanan. Di sini saya akan menggunakan barisan angka yang warna hitam. Maka untuk 45 derajat letaknya ada di sebelah sini. Kita tandai menggunakan garis. Kemudian kita tarik garis dari titik pusat ke garis yang tadi kita tandai. Nah, ini adalah gambar dari sudut 45 derajat dan ini menunjukkan jumlah frekuensi dari Budi. Kemudian setelah kita mendapatkan satu sudut, garis bantu yang lain bisa kita hapus. Kemudian kita akan membuat sudut 60 derajat dari jumlah frekuensi Kemal. Kita tempatkan busur derajatnya seperti ini. Garisnya harus ada di 0 derajat dan titik pusatnya harus ada di tengah-tengah dari busur derajat tersebut. Maka kita harus menggunakan angka yang berwarna hitam mulai dari 0 derajat. 60 derajat posisinya ada di sebelah sini. Maka kita tarik garis dari titik pusat ke garis yang kita tandai tersebut. Ini adalah sudut 60 derajat untuk jumlah frekuensi Kemal. Kemudian kita buat untuk derajat frekuensi Ali. Kita tempatkan busurnya seperti ini, di mana garis hitamnya ini harus ada di 0 derajat dan titik pusatnya ada di tengah-tengah busur. 100 derajat itu ada di sini. Kita tandai, kemudian kita tarik garis. Nah, ini adalah besar sudut 100 derajat untuk jumlah frekuensi Ali. Sisanya ini adalah milik Dion. Tapi apakah benar ini 155 derajat? Kita cek terlebih dahulu. Kita lihat 0 derajatnya itu ada di sebelah sini. Maka kita perhatikan angka yang warna hitam. Garis yang pertama di sini mulai dari 0 derajat sampai ke 155 derajat. Maka ini adalah sudut 155 derajat untuk jumlah frekuensi Dion. Nah, ini adalah diagram lingkarannya.